Ya, semuanya. Ryan Mohon Fari. maaf ya, tadi sudah ada sedikit ada kesalahan teknis, jadi sudah sengaja mutin suaranya tadi. Oke, alhamdulillah hari ini sudah ada 16 orang yang sudah masuk ya. Nah, sudah bisa kita mulai? Halo, semuanya udah bisa kita mulai? Nah, Ustazah minta kepada anak-anak Ustazah nih yang banyak terutama nih semua videonya tertutup. Silakan dibuka videonya sebelum kita mulai. Kita akan mengambil absen sebelum mulai supaya Ustazah tahu siapa yang hari ini hadir, siapa yang belum hadir atau yang dalam perjalanan baru akan hadir. Ya. Nih, yang masih tertutup videonya Naura, Rara, Aini, Putri, Arya, Fadlil, siapa lagi nih? Nah, yuk segera dibuka. Yang tertutup videonya berarti sudah nggak hadir aja ya. Jadi kita akan zoom, semuanya harus memperlihatkan wajahnya supaya kelihatan anak ustazah itu hadir. Kita zoom pada hari ini. Oke. Nah, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak ustazah semuanya yang sudah hadir pada hari ini mengikuti agenda Zoom pembelajaran tematik kita. Nah, untuk itu dan pembukaan semuanya ustazah persingkat aja. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum semuanya sehat kan? Alhamdulillah, Zah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya kita, ya Allah memberikan kesehatan buat kita dan bisa mengikuti Zoom. Oke, sekarang silakan dengarkan namanya, kemudian silakan antum menyebutkan hadir jika antum memang hadir. Aisyah Putri. Aisyah. Hadir, Zah. Andra. Wajahnya ditutup, Zah. Iya, nih berarti nggak kedengaran sama dia. Videonya ditutup. Oke, berikutnya Karisa. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Fadlil. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Hadir, Zah. Fadlil. Ais. Hasan. Belum hadir dia, Zah. Oh, Hasan nggak ada kayaknya ya. Aimi. Hadir, Zah. Jihan. Jihan nggak ada juga. Hadir, Ada. Arya. Halo Arya. Arya tutup juga videonya nih. Iya, Zah. Oke, Fairoh. Fairoh mana? Nggak ada ya? Fahri. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Ai. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Dafa. Dafa ada? Dafa nggak ada. Oke, Razik. Mana Dafa? Hadir. Hadir tuh, Zah. Wah, Dafa dia suaranya nggak kedengaran. Ustazah nggak ngeliat ke layar tadi ya. Dafa dia, makanya suaranya keraskan. Razik. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Rara. Hadir, Zah. Naura. Hadir, Zah. Salman nggak ada ya. Tiflan. Lan. Hadir. Yakzan. Hadir, Zah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti hari ini yang tidak hadir ada 3 orang. Oke, kita doakan semoga teman kita yang belum hadir sekarang nanti bisa menyusul atau kita doakan semoga teman kita ini dalam kondisi sehat. Ya, oke. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, nah jadi Ustazah tadi udah ngasih tahu di grup ya kita belajar IPA. Nah ini hari ini adalah tema 5 yang kita bahas, walaupun kemarin Ustazah sudah nyuruh antum membuatkan keterampilan tentang membuat magnet. Nah, alhamdulillah, nah Ustazah ada yang sebagian yang sudah membuat magnet. Sekarang Ustazah minta acung tangan yang sudah mengirimkan video magnetnya. Video pembuatan magnet. Ada Fahri, ada Rara, ada siapa lagi nih?
Naura, Arya. Dah, berarti baru 4 orang nak ya. Nah, Suza terima kasih buat anak Suza yang sudah mengirimkan videonya. Itu adalah nilai KI 4 yang Suza masukkan dalam rapor. Jadi jika buat anak Suza yang belum mengirimkan, mohon segera dikirimkan videonya. Karena itu adalah nilai rapor KI 4. Ya, jadi Zah, izin Zah. Kemana? Oh iya, boleh. Ya, cepat ya. Ya, jadi buat anak Suza yang belum mengirimkan videonya, mohon segera kirimkan. Nah, kemudian berikutnya juga latihan-latihan yang ada Suza berikan itu adalah sebagai penambah nilai untuk memperbaiki nilai ujian semester. Misal, nilai ujian semester antum dapat nilai 60. Nah, dengan adanya latihan yang antum kerjakan, maka itu ditambahkan dengan nilai latihan, nanti akan meningkatkan nilai rapor kita. Ya, siapa yang mau nilai rapor yang akan dibawa masuk SMP itu di bawah 70? Siapa yang mau? Nilainya di bawah KKM. Nah, berarti semuanya nggak mau ya? Nggak mau nilainya jelek yang dibawa masuk SMP, karena antum semua sekarang udah kelas 6, jadi adalah sekarang masuk SMP itu yang dilihat adalah nilai rapor. Kalau nilai rapor kita bagus, antum bisa masuk SMP yang lebih baik. Nah, tapi kalau nilai rapornya pas-pasan atau jelek, itu antum bisa tereliminasi dari sekolah-sekolah yang lain. Maka dari sekarang kita harus memperjuangkan supaya kita mendapatkan prestasi terbaik. Bisa? Bisa ya. Nah, Ustazah tunggu tugas-tugas yang belum masuk. Nah, kemudian kita belajar kayaknya tinggal 1 pekan lagi. Karena tanggal 1 Desember kita sudah ujian semester 1. Nah, makanya manfaatkan waktu 1 pekan itu untuk menuntaskan tugas-tugas bagi yang belum. Insya Allah besok Ustazah akan kirimkan siapa-siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya, siapa yang belum. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang magnet. Nah, Ustazah akan share videonya. Sudah Ustazah buatkan tadi. Oke. Ustazah minta semuanya antum tidak ada yang mencoret-coret atau yang ini bersuara ya. Kita simak video berikut ini. Oke. Imut aja semua, Zah. Enggak, Ustazah nggak mau mood. Semuanya kita harus tertib. Oke, ini dia. Dah, silakan simak videonya baik-baik. Oh ya, sebelumnya sudah ingatkan, setiap kita memegang buku IPA, ya buku IPA, karena nanti akan ada Ustazah suruh membaca bukunya. Nah, nanti lihat di tema 5. Oke, sekarang kita simak dulu video berikut ini. Temanya halaman berapa? Keberadaan magnet mampu menarik semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Manusia sering menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan sebagainya. Oke, Ustazah pause dulu. Nah, apakah antum pernah melihat benda-benda yang ditayangkan barusan? Pernah. Pernah ya. Nah, itu semuanya adalah benda-benda yang menggunakan magnet. Nah, sebelumnya silakan buka bukunya dulu. Buka buku tema. Ini materinya sudah lanjut. Sebelumnya Ustazah akan bahas dulu, jelaskan dulu tentang magnet. Silakan buka bukunya tema 5. Mana dia nih? Tema 5. Halaman 99. Oke. Ya, halaman 99. Halaman 99. Ya, jadi di sini kita membahas tentang magnet, ada bentuk-bentuk magnet dan kata magnet. Oke, sudah jelaskan. Magnet itu berasal dari kata magnesia. Nah, karena dia berasal dari bahasa Yunani yang awalnya disebut namanya adalah magnesia.
Nah, kemudian baru berubah menjadi magnet. Nah, kemudian magnet itu memiliki 5 bentuk. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja bentuk magnet? Yang udah melihat buku silakan bisa memberikan respon. Silakan Naura. Naura. Apa? Ayo dari tadi yang angkat tangan. Naura dulu, Naura silakan Naura. Magnet batang, magnet Ya. silinder, magnet magnet jarum, dan magnet keping. Ya, itu magnet keping. Dah, jadi itu magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi sebelum ada magnet dibuat manusia ini, bumi kita ini sudah memiliki magnet. Nah, jadi magnet itu namanya adalah magnet alam. Jadi magnet itu ada 2. Yang pertama adalah magnet alam, itu berasal dari alam. Kemudian yang kedua magnet buatan, itu dibuat oleh manusia. Nah, kemudian magnet yang dibuat manusia ini ada 5 macam bentuknya. Yang pertama ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet magnet jarum, sama magnet keping. Nah, kemudian dari magnet-magnet ini yang tidak dimiliki oleh magnet buatan manusia ini adalah sifat magnet alam itu yaitu tidak akan pernah hilang kemagnetannya. Nah, sementara magnet yang dibuat oleh manusia itu bisa hilang kemagnetannya. Misalnya apabila dia terkubur. Yang kedua apabila dia kena benturan atau dipukulkan. Yang ketiga apabila dia magnetnya itu terbakar. Nah, jadi 3 hal penyebab sifat magnet itu bisa menghilang. Nah, tapi kalau magnet alami itu tidak akan pernah hilang sifat kemagnetannya. Nah, sekarang kita masuk dulu sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet yang pertama itu yaitu dia memiliki 2 kutub. Kutub apa sajakah itu? Kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet ini, nah, jadi sistem magnet itu kan memiliki kutub. Kalau didekatkan kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan terjadi bagaimana kira-kira? Magnet kutub utara dengan kutub utara, kalau didekatkan bagaimana dia? Saling menolak. Nyambung. Saling Lengket. Saling lengket kah dia? Saling menolak. Saling menolak. Ya, Saling jadi menolak. dia akan berpisah, saling menolak. Tapi kalau kutub utara dilengketkan dengan kutub selatan, didekatkan, maka dia akan saling tarik, menarik. Nah, oke. Nah, jadi sifat magnet itu yang pertama adalah memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub magnet yang senama atau sejenis, misalnya utara dan utara, selatan dengan selatan, dia akan saling tolak menolak. Apabila dia kutubnya berlawanan atau utara dengan selatan, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, itu yang kedua sifatnya. Yang ketiga, apabila satu potong magnet itu kita potong 2, maka dia berubah kutubnya menjadi berapa? 2, 4. Satu magnet itu kutubnya kan 2, utara dan 2, selatan. 4 dah. Nah, kemudian apabila magnet tersebut terpotong, maka kutub magnet itu menjadi 4. 4. Ya, karena dia sudah terpisah. Nah, jadi setiap kali magnet itu terpisah, dia akan memiliki kutub utara dan selatan. Kalau dia terpotong menjadi 3, berapa dia kutub magnetnya? 6. 6. Nah, jadi kelipatannya ya. Oke, itu sifat magnet yang ketiga. Kemudian berikutnya, nah, kekuatan magnet itu terdapat pada ujung-ujungnya atau kutub magnetnya. Kutub magnet itu yang terkuat itu dari tadinya adalah bagian ujung atas sama ujung bawah atau pada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang kelima, kekuatan magnetnya itu atau daya tariknya itu dipengaruhi oleh ketebalan penghalangnya. Siapa yang pernah main magnet? Kalau magnet itu kita alas dia dengan kertas buku, apakah masih bisa nggak dia menempel? Masih. Oke. Kalau kita alas dia dengan satu buku tebal ini, masih bisa nggak dia nempel? Masih. Kalau Ustazah halangi dengan HP, apakah masih bisa nggak dia nempel? Tidak. Bisa.
Bisa, tapi udah mulai berkurang. Enggak. Kalau Ustazah ganti dia dengan papan, apakah masih bisa nempel? Masih. Masih, tapi ya udah mulai berkurang. Kalau Ustazah halangi dengan dinding, apakah dia masih bisa nempel? Masih. Tidak. Kalau dinding nggak bisa lagi karena dia semakin tebal. Jadi semakin tebal penghalang dari magnet tersebut, maka kekuatan magnetnya semakin kecil. Semakin tipis penghalang magnet, maka kekuatannya semakin besar. Ya. Nah, kemudian misalnya nih, ini adalah magnet. Daerah di sekitar magnet ini disebut juga dengan medan magnet. Nah, tapi kalau ada garis-garis yang ada di sekitar magnet ini disebut juga dengan garis gaya magnet. Sampai di sini paham? Nah, nanti antum bisa baca lagi bukunya ya supaya lebih paham. Nah, sekarang sudah lanjutkan videonya karena video ini sudah lanjut bukan dari awal dia. Nah, jadi sudah lanjutkan. Di mana alat-alat tersebut memanfaatkan magnet sebagai komponen utama. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Magnet. Ulang, apakah yang maksud dengan gaya magnet? Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu yang disebut dengan gaya magnet. Ya, jadi adalah kemampuan dari magnet tersebut untuk menarik suatu benda. Itu disebut dengan gaya magnet ya. Dapat menarik benda lain. Benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Oke, Benda yang ulang. Apakah yang maksud dengan benda magnetis? Benda-benda yang ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Coba antum lihat itu apa? Kira-kira apa contohnya? Sendok besi. Besi. Apa lagi? Paku. Ada paku, ya. Besi, baja, kobalt, nikel. Coba lihat bukunya halaman 106, itu ada. Halaman 106. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Apa saja benda yang dapat ditarik magnet? ditarik oleh magnet atau benda magnetis ini terbuat dari logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Ayo ulang, apa artinya benda non-magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda non-magnetik. Oke. Benda-benda tidak ditarik oleh magnet atau bersifat tidak magnetis terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Kekuatan gaya tarik-menarik magnet tidak sama setiap sisi atau bagiannya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Oke, sudah ulang. Apakah yang maksud dengan medan magnet? Medan magnet apa itu? Daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Itu disebut dengan medan magnet. Itu ada di sekitar di halaman 114. Oke, sebelumnya sudah ulang. Tadi kan ada benda-benda magnet, satu magnetik, satu lagi non magnetik. Nah, benda magnetik itu disebut juga dengan ferromagnetik. Silakan lihat halaman 106 bukunya. Halaman 106. Ya, 106 itu ada disebut dengan benda ferromagnetik yang artinya benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Terus ada namanya benda paramagnetik.
Kalau paramagnetik ini berarti bendanya bisa juga ditarik oleh magnet tetapi lemah atau sedikit daya tariknya. Apa contoh bendanya? Yaitu ada aluminium, platina, tembaga. Nah, dia bisa ditarik juga oleh magnet tapi sedikit. Nah, kemudian baru benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, baru contohnya yang tadi. Ada plastik, ada kayu, ada kertas, dan juga air. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah dimasukkan di medan magnet. Ini sudah ulang. Medan magnet itu ada di halaman 114. Silakan lihat bukunya halaman 114. Bisa. Ya, udah ketemu. Nah, jadi di situ ada namanya medan magnet, ada namanya garis gaya magnet. Kalau medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain masih dapat terpengaruh jika berada di daerah tersebut. Misalnya nih, ada dua magnet, satu saya taruh dia di atas meja, satu lagi di bawah meja, tapi masih satu papan. Dia masih bisa menarik. Nah, itu namanya medan magnet karena dia daerahnya masih di sekitar magnet. Terus ada satu lagi namanya garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet itu adalah pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Nah, seperti yang ada di layar nih, yang antum lihat garis-garis nih. Ini namanya garis gaya magnet. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya ya. Magnet memiliki beberapa sifat. Berikut sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang terakhir adalah apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Namun, setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda menolak magnet. Artinya, benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, bentar ya. Nama lain benda non-magnetik disebut apa? Baja, aluminium. Bukan. Disebut apa istilahnya benda non-magnetik? Yang nggak bisa ditarik. Yang nggak bisa ditarik itu disebut dengan apa istilahnya? Diamagnetik. Ya, disebut dengan diamagnetik. Jadi harus tahu kita istilahnya ya. Ada non-magnetik, ada ferromagnetik, ada dia paramagnetik. Jadi kita harus bisa membedakannya. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Apa saja benda yang diamagnetik tadi? Contohnya, emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Demikian materi sifat-sifat magnet. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah belajar bersama kami. Salam semangat belajar. Oke, dah.
jadi sampai di sana itu materi pembahasannya. Sekarang kita akan bahas soal ya, untuk persiapan pembahasan kali ini. Kita akan bahas soalnya. Nah, ini sudah stop dulu share-nya. Habis itu kita akan share. Kita akan share lagi. Nah, dia soal latihan. Betul ya. Supaya pemahaman kita lebih maksimal, maka kita akan bahas. Dan, oke, sekarang kita akan bahas ya, tanya jawab sama-sama tentang sifat magnet tadi. Oke, sekarang Ustazah berdasarkan absensi aja supaya semuanya bisa kebagian. Ada 20 soal. Oke, soal nomor 1, silakan Putri dibaca dan dijawab kira-kira. Coba Putri. Magnet berasal dari kata A magna, B magnetia, C magnetis, D magnesia. Oke, kira-kira apa jawabannya? Magnesia. Oke, bagus. Nah, jawabannya bukan Putri yang jawab ya. Ya nggak apa-apa, kita jelasin sama aja. Jadi yang pertama itu kata magnet itu berasal dari kata magnesia. Oke, silakan berikutnya Andra. Soal nomor 2. Andra ada. Disebut magnet buatan. Ya, bagus. Jadi, magnet yang dibuat oleh manusia disebut juga dengan magnet buatan. Kalau magnet yang ada di alam disebut juga dengan magnet alami. Ya. Oke, sekarang silakan berikutnya Karisa. Soal nomor 3. Ntar dulu, Ustazah menaikkan. Soal nomor 3. Ya, silakan. Jenis bahan logam yang paling baik untuk dibuat magnet adalah tembaga. Ya, ada berdasarkan pengelompokan tadi kan ada paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Yang paling kuat menarik magnet itu yang mana? Aluminium. Aluminium, betul kan? Coba lihat bukunya. Besi. Jawabannya adalah besi. Ya, besi. Jadi besi itu dia kuat menarik magnet. Maka logam yang paling baik dibuat magnet itu adalah besi. Silakan berikutnya Fadlil nomor 4. Fadlil emang ada. Fadlil mana? Oh, yang hilang aja. Hilang. Hilang Muncul ya. lagi. Oh ya, silakan lanjut Ais. Ditelipkan celana. Ais silakan berikutnya. Berikut ini yang termasuk sifat magnet adalah ada benda-benda yang magnetis, magnetis. Kira-kira mana nih yang Allah. coba kita lihat yang mana yang sifat magnet di sini. Coba kita lihat dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat magnetis. Terus yang lain coba kita lihat salah ya, ada 4 kutub. Yang C kita lihat. Nah, kutub yang sama akan saling tolak menolak. Benar atau salah? Benar. Benar. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, karena dia kutub yang sama. Masa iya yang dia memiliki sifat magnetis, yang A itu di sana salahnya ya. Jadi jawabannya yang jawab benar adalah C. Silakan berikutnya soal nomor 5. Aimi, Hasan Gadir. Aimi, sabar ya. Nih Ustazah semuanya Ustazah kasih kesempatan. Silakan Aimi nomor 5. Sifat magnet alami yang tidak dimiliki magnet buatan adalah Tadi udah Ustazah jelaskan. Menarik benda yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Apakah itu tidak dimiliki oleh magnet buatan? Yang tidak dimiliki. Dia dimiliki oleh magnet alami, tetapi tidak dimiliki oleh magnet buatan. B. Yang tepat jawabannya adalah D, yaitu tidak dapat hilang kemagnetannya. Tadi sudah saya bilang ya, sifat magnet yang dibuat oleh manusia itu bisa hilang apabila ada 3. Yang pertama, kalau dia terbentur atau kena benda keras. Yang kedua, apabila dia terbakar. Yang ketiga, apabila dia terkubur.
Nah, jadi 3 hal tersebut dapat menghilangkan sifat magnet. Tetapi magnet alami dia tidak akan hilang sifat kemagnetannya. Oke, sekarang berikutnya silakan Jihan. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar disebut B. Apa nah? Apa jawabannya nih? C. Dibaca apanya? Apa jawabannya? Apakah magnesia, Magnet. medan magnet, kutub magnet, atau elektromagnet? B. Zah. B, kutub magnet. Bagus. Ya, jadi dia magnet memiliki gaya tarik yang terbesar itu adalah pada bagian kutubnya, yaitu bagian ujungnya, ujung utara dan ujung selatan. Nah, kemudian silakan berikutnya Arya, nomor 7. Salah satu magnet batang dipotong menjadi 2 masing-masing. Potongan magnet tersebut akan memiliki kutub. Sebuah magnet barang dipotong menjadi 2 masing-masing. Disebut kutub apa dimilikinya? Siapa yang membuat Ziakzan, Ziakzan. Apa jawabannya? Dipotong menjadi 2 masing-masing. Ya, kan satu magnet dipotong jadi 2, maka masing-masing kutubnya memiliki kutub apa? Kutub sama tadi yang sudah jelaskan, utara dan kutub selatan. Ini sudah salah tulis nih ya, kutub utara dan kutub selatan. Jawabannya adalah D. Sekarang silakan Pak Iro nomor 8. Pak Iro nggak hadir ya? Nggak ada. Silakan Pak Ari nomor 8. Pak Ari. Jaza. Ya, nomor 8. Benda berikut yang memanfaatkan magnet adalah Kira-kira apa? Yang tadi udah ada, saya lihatkan benda-bendanya yang di awal pertama kali. Apa yang memanfaatkan magnet di sini? Solder itu apa tuh, Zah? Solder tuh yang dicolokkan untuk memanaskan apa? Melelehkan timah. Oh, Apakah yang di benda-benda di sini kompas, memiliki Zah. magnet? Ya, betul. Jawabannya adalah kompas. Jadi kompas itu memiliki magnet utara dan selatan. Oke, berikutnya nomor 9. Silakan. Ai. Berikut ini yang merupakan benda diamagnetik. Nah, diamagnetik apa artinya tadi? Apa artinya diamagnetik? Non-magnetik. Non-magnetik. Nah, yang manakah yang non-magnetik di sini? D. Plastik. Iya, betul. Bagus. Jawabannya adalah D. Silakan berikutnya Dapa. Nomor 10. Peristiwa yang akan terjadi jika kutub magnet didekatkan pada besi dan emas adalah Halo. Ya, tunggu dia berpikir. magnet menarik besi magnet menarik besi dan emas. Nah, emas apakah dia magnetik? Enggak. Yang mana jawabannya tepat? B. B. Magnet dapat menarik besi tetapi tidak dapat menarik emas. Ya, tadi ada gambarnya kan? Emas itu adalah diamagnetik atau non-magnetik. Sekarang berikutnya silakan Tazik nomor 11. Halo Razik. Razik dia nggak offline online Enggak. ada. Oh, berarti sudah tanda nih ya di pertengahan dia hilang. Silakan berikutnya Rara. Rara ada? Nomor berapa, Zah? Nomor 11. Sifat magnet alami yang tidak dimiliki magnet buatan adalah? Oh, itu salah. Nomor 11 itu berarti sama kayak tadi ya. Nomor 12.
Berikut ini yang merupakan benda ferrognetik. Ferromagnetik. Nah, masih ingat ferromagnetik apa artinya? Ingat. Ferromagnetik apa artinya? Magnetik apa? Siapa bisa bantu ferromagnetik apa artinya? Artinya itu semacam yaitu benda yang Magnetis. Yang apa? Yang Benda magnetis. yang dapat menarik dapat ya? menarik benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang coba Rara cari manakah ini yang termasuk ferromagnetik. Ini susah lupa merubah hurufnya nih. Salah dia apa? EFG. Iya, salah dia. Silakan Rara, yang mana kira-kira yang dapat ditarik oleh magnet? G, betul. Jadi di sini nikel. Nikel adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Maka nikel disebut juga dengan benda ferromagnetik. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan Naura, nomor 13. Benda berikut yang bukan termasuk bentuk magnet buatan adalah D, batu. Iya, itu gampang sekali soalnya. Silakan berikutnya. Tiflan nomor 14. Nah, ini nomor 14. Ada nama-nama benda. Perhatikan nama benda berikut. 1 pisau, 2 bola, 3 panci, 4 buku, 5 obeng. Benda-benda yang dapat ditarik magnet ditunjukkan oleh nomor. Panci, mana? Ya, 1, 3, dan 5. Karena dia terbuat dari besi dan aluminium. Artinya dapat juga ditarik oleh magnet. Oke, berikutnya silakan Yakzan, nomor 15. Benda paramagnetik adalah benda yang lemah. Paramagnet yaitu benda-benda yang lemah ditarik oleh magnet. Iya, betul. Sekarang coba Yakzan sebutkan. Contohnya apa, Yakzan? Ya. Contohnya yang lemah itu apa? Aluminium. Terus? Platina dan tembaga. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang yang nomor 16 ke bawah ini kita jawab sama-sama aja. Jangan dicoret. Oke, nomor 16. Daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet disebut apa tadi? Medan magnet. Medan magnet. Ya, itu disebut medan magnet. 17. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai sifat garis gaya magnet? Coba antum jawab. Yang mana kira-kira? Kalian bisa jawab. Yang manakah yang pernyataan yang benar tentang garis gaya magnet? Jawabannya adalah A, ya betul. Jadi medan magnet yang kuat menunjukkan garis gaya magnetnya juga rapat. Ya, tadi udah Suza lihat kan ya, gambar garis gaya magnet itu semakin rapat dia, maka berarti semakin kuat pula medan magnetnya. Nah, sekarang ini ada gambarnya. Jadi kalau Suza lihat kan, ini kalau dia rapat seperti ini berarti medan magnetnya juga kuat. Nah, sekarang ada nih. Disebut apakah daerah di sekitar magnet dipengaruhi oleh magnet tadi? Medan magnet. Nah, kalau dia garis-garis yang ada di sekitar ini disebut apa? Garis gaya magnet. Garis gaya magnet. Oke, sekarang nomor 19. Nah, ini yang Ustazah suruh antum kemarin. Siapa yang tahu bagaimana cara pembuatan magnet yang seperti pada gambar? Konduksi. Elektromagnet. Elektromagnet. Karena dia kenapa dibilang elektromagnet? Karena Menggunakan baterai ya. Tapi kalau dia misalnya ini adalah magnet, terus ditempelkan paku di sini, nempel dia itu disebut apa? Konduksi. Apa namanya? Konduksi? Induksi. Disebut induksi. Nah, kemudian kalau ada sebatang logam, kemudian magnet digosok-gosokkan, maka itu disebut dengan digosok. Ya, pembuatan magnet dengan cara digosok. Nah, sekarang ini terakhir nomor 20. Agar elektromagnet dapat bekerja, maka dibutuhkan apa?
Aliran listrik. Nah, yang dibutuhkan adalah aliran listriknya. Nah, jadi aliran listrik ini yang berfungsi untuk mengalirkan arus sehingga terbentuklah medan magnet. Nah, jadi untuk kali ini Ustazah hanya buatkan soalnya 20 untuk kita berlatih supaya antum bisa belajar. Nah, kemudian Ustazah kasih tugas nih, antum mengerjakan tugas yang ada di buku ini. Ya, tugas yang ada di buku ini. Ustazah mintanya yang di halaman berapa nih ya? Yang subtema 2. Subtema 2. Ya, subtema 2. Satu lagi yang subtema 3. Ya, subtema 2 dan subtema 3. Jawabannya saja. Ya, yang ini ya. Yang ada gambar bola. Halaman berapa, Zah? Halaman 110. 110. Ada ketemu? Halaman 110. Halaman 110 subtema 2. Sampai halaman 113 Kak Zah. Ya. Terus satu lagi halaman 120 sampai halaman 122. Ya. Oke. Nah, itu dibuat untuk apa latihannya tema 5 karena Ustazah belum ada mengambil nilai PS-nya lagi. Oke, sekarang ini Ustazah akan stop dulu share-nya, tapi Ustazah mau ini kita akan lanjutkan tadinya. Nah, sekarang Ustazah mau nanya, yang sudah membeli peralatan pembuatan elektromagnetik siapa? Yang sudah beli peralatannya? Misalnya baterai, udah ada beli kawatnya, ya beli paku, Udah, berarti Dafa udah. Anda Dafa itu udah. Yakzan apa? Ada Kalau nonton bilang aja ada punya Zah. Paku aja ada punya. Oh, antum punya. Ada punya paku, terus? baterai itu aja ada punya. Nah, berarti Lebihnya tinggal ada punya. beli kawat halusnya atau beli kabelnya. Ya, Gimana belinya kabelnya tuh Zah? kabelnya dari toko di toko listrik lah. bangunan ya, di toko bangunan. Toko bangunan bisa juga. Iya, di Iya, toko betul. bangunan. Supaya kelihatan dia yang Kalau nggak di bengkel ya, kalau nggak di bengkel. Bagus tuh, bagus tuh kalau ya. ini. Nah, pokoknya antum cari di situ, coba dipraktekkan membuat listrik dengan cara elektromagnet. Oke. Nah, jadi itu yang kita bahas. Kemudian untuk SBDP nih satu lagi, SBDP itu Ustazah nggak ada ngambil nilai lain kecuali itu. Untuk rapor itu harus ada nilai SBDP-nya. Nah, jadi antum buat ya SBDP membuat pamflet atau apa namanya tuh? Brosur. Brosur kementerian ya. Jadi ya bikin itu tentang brosur Zah. Ya, jadi dibuat pakai tangan, jangan di print, jangan dibuat pakai komputer, dia langsung aja pakai tangan dibuatnya. Kalau Rara kemarin tuh dikirimnya pakai komputer, maka itu Gambarnya Zah? Gambarnya boleh diambil di komputer, ditempelin di situ boleh. Di print dia gambarnya, di print kemudian ditempel. Ya, kayak punya Naura udah selesai tuh dia, bagus punya dia ditempel dia situ. Contohnya gimana Zah? Dibikin di karton, kan ada kertas buku gambar besar yang ukuran A3, bisa bikin di sana, atau bisa juga karton Manila itu dibagi 4. Antum kan beli karton 1, antum potong 4, bisa bikin di sana. Nah, nanti dipajang di dinding, kemudian baru ditempel, difotokan. Itu yang dikirim sama Ustazah. Ya, itu adalah kreasi antum di kelas 6 ini di semester 1. Nah, kalau nggak ada itu berarti nggak ada nilai SBDP-nya. Dia semuanya harus membuatnya tugas SBDP itu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini orang udah azan nih, udah kedengaran azan di luar. Nah, jadi kita bentar lagi akan azan. Itu makanya hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada antum yang belum paham pelajarannya? Sana, tapi bukan soal pelajaran lagi Zah. Oh, apa yang ditanya? Kapan kita sekolah Zah, offline Zah? Nggak tahu. Bisa jadi nggak ada lagi untuk sekolah-sekolah.
Tergantung, kalau pandeminya sudah habis baru kita offline. Ana mau Mudah-mudahan pengen aja ya. semester 2. Mudah-mudahan aja semester 2. Amin, Ya, insyaallah. berharap amin semuanya ya. Kita belajar di sekolah lagi. Oke, hari ini cukup sekian dulu ya pelajaran kita, pertemuan kita. Nah, Ustazah mohon maaf jika ada salah kata, salah menyampaikan materi pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian Ustazah pesankan amal yauminya nih masih banyak yang diisi. Tidak ada lupa. Bagi yang belum amal yauminya segera diisi ya. Nah, itu untuk apa rapor semester kita. Oke, jadi tolong diingat-ingat amal yauminya. Nah, kemudian yang bir walidain itu Ustazah rekap setiap hari. Siapa yang muda, siapa yang belum itu Ustazah rekap tiap hari. Dikirim ke sekolah. Nah, oke, hari ini Ustazah akhiri. Nah, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustazah mohon maaf jika salah penyampaian. Sudah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan sholat zuhur lagi ya. Kita sholat zuhur lagi. Nah, dadah. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Assalamualaikum. Salam.